Rani melangkah keluar dari kamar dengan senyum lebar. Hari itu adalah hari ulang bulan pernikahannya yang ketiga dengan Adi. Walaupun mereka baru menikah 3 bulan, Rani merasa hidupnya telah berubah begitu banyak. Adi adalah suami yang penyayang, pengertian, dan selalu mendukungnya dalam segala hal. Namun, ada satu hal yang selama ini membuat Rani merasa sedikit was-was, hubungannya dengan ibu mertuanya, Bu Mirna. Sejak awal, Bu Mirna selalu terlihat ramah, terutama di depan Adi. Tetapi, Rani merasa ada sesuatu yang tidak benar. Pandangan Bu Mirna yang dingin, komentar-komentar halus yang terasa seperti sindiran, dan caranya selalu mengamati setiap gerakan Rani membuatnya merasa tidak nyaman. "Sayang, kamu kenapa termenung di situ?" Adi memanggil dari meja makan, memecahkan lamunan Rani. "Oh, enggak, cuma mikir mau masak apa hari ini," jawab Rani sambil tersenyum kecil. Adi bangkit dari kursinya dan memeluk Rani dari belakang. "Apapun yang kamu masak pasti enak. Aku beruntung punya istri seperti kamu." Kata-kata itu selalu membuat hati Rani hangat. Namun, ketika Adi pergi bekerja pagi itu, pikirannya kembali ke kunjungan terakhir Bu Mirna. Beberapa hari sebelumnya, Bu Mirna datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Rani, yang sedang sibuk menyapu lantai, terkejut mendengar suara pintu diketuk. "Bu Mirna?" "Wah, tumben ibu kesini," kata Rani sambil membuka pintu. Bu Mirna tersenyum tipis. "Ya, sekalian jalan-jalan. Adi bilang kamu sering sibuk, jadi mama pikir mama bisa bantu-bantu di sini." Rani mengangguk, walaupun dalam hati dia merasa sedikit canggung. Dia tahu bahwa kedatangan Bu Mirna bukan hanya untuk membantu. Setelah beberapa menit mengobrol ringan, Bu Mirna mulai berkeliling rumah, memperhatikan setiap sudut dengan cermat. "Rani, kamu tahu kan, rumah itu cerminan dari istri yang tinggal di dalamnya. Kalau ada debu di pojokan seperti ini, artinya kamu harus lebih rajin," katanya sambil menunjuk ke sudut lantai. Rani merasa wajahnya memerah. "Oh, maaf, Bu. Saya belum sempat bersih-bersih bagian itu. Nanti saya bereskan." Bu Mirna hanya mendengus kecil, tetapi matanya tajam seperti sedang menilai. Tidak berhenti di situ, Bu Mirna kemudian masuk ke dapur. Dia membuka lemari dapur, memeriksa bumbu-bumbu, bahkan mengomentari tata letak peralatan masak. "Bumbu dapurmu kurang lengkap. Dulu, waktu Adi masih tinggal di rumah, Mama selalu punya semuanya. Kalau ada tamu mendadak, Mama bisa masak apa saja tanpa repot," katanya dengan nada bangga. Rani hanya tersenyum kaku. "Iya, Bu. Saya masih belajar. Nanti saya coba lengkapi." Namun, dalam hati, Rani merasa semakin tertekan. Bukannya tidak ingin menjadi istri yang sempurna, tetapi dia merasa apapun yang dia lakukan selalu salah di mata Bu Mirna. Malam itu, Rani mencoba menceritakan kejadian siang tadi kepada Adi. Setelah makan malam selesai, mereka duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. "Sayang, tadi siang ibu datang ke sini," kata Rani, mencoba membuka pembicaraan. Adi menoleh dengan alis terangkat. "Oh, iya? Kenapa nggak bilang kalau Mama mau datang?" "Kayaknya ibu nggak bilang sebelumnya." "Dia langsung ke sini," jawab Rani pelan. Adi tersenyum kecil. "Ya, Mama memang suka begitu. Mungkin dia cuma ingin memastikan kita baik-baik saja. Tapi, Ibu sempat bilang soal rumah yang kurang bersih dan bumbu dapur yang gak lengkap. Aku jadi merasa, apa aku ini kurang baik sebagai istri?" Rani mengungkapkan kegelisahannya.
Adi menghela napas dan meraih tangan Rani. Sayang, jangan terlalu dipikirin. Mama memang sering komentar, tapi itu karena dia perhatian. Dia hanya ingin kita bahagia. Rani ingin percaya pada kata-kata Adi, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa perhatian Bu Mirna sering terasa seperti kritik yang terselubung. Seminggu kemudian, Bu Mirna kembali datang ke rumah mereka. Kali ini, dia membawa plastik besar berisi makanan. Mama bawain ini, biar kalian gak perlu repot belanja. Dulu waktu Adi masih tinggal sama Mama, dia selalu makan masakan yang Mama buat. Mama tahu dia suka ayam ungkep, jadi Mama bawain, kata Bu Mirna sambil menaruh plastik itu di meja dapur. Oh, terima kasih, Bu, jawab Rani sambil tersenyum kecil. Namun, setelah itu, Bu Mirna kembali mengelilingi rumah, mencari-cari kekurangan. Ketika dia membuka lemari pakaian, dia melihat baju-baju Adi yang belum sempat disetrika. Rani, kamu tahu kan, baju suami itu harus selalu rapi. Kalau orang lain lihat baju Adi kusut, nanti yang disalahkan pasti kamu. Kamu harus lebih teliti, katanya dengan nada tajam. Rani menunduk, menahan perasaan yang campur aduk antara malu dan kesal. Semua komentar Bu Mirna mulai memengaruhi hubungan Rani dengan Adi. Malam itu, setelah Adi pulang kerja, dia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Ketika Rani menyusul, Adi sedang duduk di tempat tidur dengan wajah yang terlihat lelah. Kenapa, sayang? Kamu kelihatan capek, tanya Rani sambil duduk di sampingnya. Adi menghela napas. Tadi Mama telepon. Dia bilang kamu sering lupa mengurus beberapa hal di rumah. Rani terkejut. Lupa mengurus? Maksud kamu apa? Ya, Mama bilang soal baju-baju yang belum disetrika, rumah yang kadang kurang bersih. Aku tahu kamu sibuk, sayang, tapi mungkin kamu bisa lebih perhatikan hal-hal kecil itu, kata Adi dengan nada lembut, tetapi jelas. Rani merasa hatinya hancur. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rumah, tetapi tetap saja dianggap kurang. Adi, aku nggak pernah malas atau sengaja mengabaikan rumah. Aku selalu berusaha, kata Rani dengan suara gemetar. Aku tahu, sayang. Tapi Mama hanya ingin yang terbaik buat kita. Kamu jangan anggap itu sebagai kritik, ya? Kata Adi mencoba menenangkan. Namun, bagi Rani, kata-kata itu hanya membuat luka di hatinya semakin dalam. Dia merasa seolah-olah perjuangannya selama ini tidak dihargai, bahkan oleh suaminya sendiri. Malam itu, Rani menangis diam-diam di kamar mandi. Dia tidak ingin Adi melihatnya menangis, karena dia tahu itu hanya akan membuatnya merasa bersalah. Apa aku memang tidak cukup baik? Gumamnya pada diri sendiri. Dia memutuskan untuk mencoba lebih keras lagi. Tetapi, di dalam hatinya, dia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan bekerja lebih keras. Hubungan antara Rani dan Bu Mirna semakin tegang. Setiap kunjungan Bu Mirna terasa seperti ujian yang harus dilalui Rani. Namun, dia tahu bahwa cepat atau lambat, sesuatu harus berubah. Hari-hari berlalu dengan rasa sesak yang terus menumpuk di hati Rani. Hubungan antara dirinya dan Bu Mirna seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Meskipun Rani berusaha menyesuaikan diri, perlakuan mertuanya semakin hari semakin sulit diterima. Suatu pagi, Bu Mirna kembali datang tanpa pemberitahuan. Saat itu, Rani baru saja selesai mencuci piring dan hendak membereskan pakaian yang baru dijemur. Mendengar ketukan di pintu, Rani mengelap tangannya dan bergegas membukanya. Oh, Bu Mirna. Ada apa pagi-pagi ke sini? Tanya Rani,
mencoba terdengar ramah meskipun hatinya sudah berdegup kencang. Bu Mirna membawa sebuah tas besar. Mama bawa beberapa barang. Mama pikir, kamu butuh bantuan untuk urusan rumah tangga. Mama lihat, kamu sering kerepotan. Rani menelan ludah, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Oh, terima kasih, Bu. Silakan masuk. Setelah masuk, Bu Mirna langsung mengeluarkan barang-barang dari tasnya. Ada pembersih lantai, kain pel baru, dan bahkan satu set alat masak. Ini, Mama beli yang baru. Soalnya alat masak di rumah kamu kelihatan sudah usang. Kalau alat masaknya bagus, masakan juga jadi lebih enak, kata Bu Mirna sambil mengatur barang-barang di dapur tanpa meminta izin terlebih dahulu. Rani hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia merasa diremehkan, tetapi dia tahu jika dia membantah, itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Ketika Bu Mirna sedang mengatur alat masak, matanya tertuju pada wastafel yang masih terdapat beberapa piring kotor. Rani, kamu tahu, ya, kebersihan dapur itu sangat penting. Kalau piring-piring kotor begini dibiarkan terlalu lama, bisa bikin suami nggak betah makan di rumah, katanya sambil menyentuh salah satu piring. Oh, itu habis sarapan, Bu. Saya belum sempat cuci semua, jawab Rani pelan. Tapi Adi kan kerja keras di luar. Kalau dia pulang dan lihat rumah begini, apa dia bakal merasa nyaman? Bu Mirna melanjutkan, nada suaranya terdengar semakin menusuk. Rani merasakan dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Sebagai gantinya, dia hanya mengambil piring-piring itu dan mencucinya di depan Bu Mirna, berharap sindiran itu akan berhenti. Namun, sindiran itu hanya permulaan. Ketika Rani sedang sibuk mencuci, Bu Mirna mulai bercerita. Dulu, waktu Mama masih muda, Mama selalu memastikan rumah dalam keadaan sempurna. Nggak ada debu, nggak ada piring kotor, semua serba rapi. Itu yang bikin almarhum suami Mama betah di rumah, katanya dengan nada bangga. Rani ingin berteriak, tetapi dia hanya mengangguk sambil terus mencuci piring. Malam harinya, setelah Bu Mirna pulang, Rani mencoba berbicara dengan Adi. Ketika Adi sedang duduk di sofa membaca berita di ponselnya, Rani duduk di sampingnya. Sayang, aku mau ngomong sesuatu, katanya pelan. Adi menoleh, meletakkan ponselnya. Ada apa, sayang? Rani menggigit bibirnya, mencoba menyusun kata-kata. Tadi siang, Ibu datang lagi. Dia bilang beberapa hal yang cukup membuat aku merasa nggak nyaman. Adi mengerutkan dahi. Apa yang Mama bilang? Rani menceritakan semua sindiran Bu Mirna, mulai dari alat masak yang diganti hingga komentar tentang piring kotor. Namun, alih-alih mendukung, Adi justru tersenyum kecil. Sayang, Mama itu memang begitu. Dia nggak bermaksud jahat. Mungkin dia cuma ingin membantu, katanya sambil menepuk tangan Rani. Tapi, aku merasa seperti nggak pernah cukup baik di mata Ibu. Apapun yang aku lakukan selalu salah, kata Rani dengan suara bergetar. Adi menghela napas panjang. Rani, Mama cuma ingin memastikan kita bahagia. Jangan terlalu diambil hati, ya? Lagi pula, dia ibu aku. Dia pasti sayang sama kamu juga. Rani merasa kecewa. Adi tidak benar-benar mengerti bagaimana perasaan dan tekanannya selama ini. Sejak percakapan itu, Rani mulai merasa Adi sedikit berubah. Ia tidak lagi sehangat sebelumnya, terutama ketika ibunya datang berkunjung. Suatu malam,
Adi bahkan mulai membawa kritik dari ibunya ke dalam rumah tangga mereka. Sayang, Mama bilang rumah kita sering kelihatan berantakan. Apa kamu perlu bantuan untuk mengurus semuanya? Tanya Adi sambil duduk di ruang tamu. Rani, yang sedang melipat baju di sofa, merasa kaget mendengar pertanyaan itu. Adi, rumah kita nggak pernah berantakan. Apa ibu bilang begitu? Adi mengangguk pelan. Ya, Mama cuma kasih saran. Dia bilang, kalau rumah lebih rapi, aku mungkin bisa lebih nyaman. Rani merasa dadanya sesak. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rumah, tetapi tetap saja Bu Mirna mencari celah untuk mengkritiknya. Adi, aku sudah melakukan yang terbaik. Kalau kamu merasa aku kurang, katakan langsung ke aku. Jangan lewat ibu, kata Rani dengan nada sedikit tajam. Adi terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Puncak konflik terjadi ketika keluarga besar Adi berkumpul untuk acara ulang tahun salah satu sepupunya. Rani dan Adi tiba di rumah kerabat dengan senyum hangat, tetapi sejak awal, Rani merasa ada yang tidak beres. Beberapa anggota keluarga terlihat memandangnya dengan cara yang aneh, seolah-olah mereka menyimpan sesuatu. Ketika mereka duduk di meja makan, salah satu bibi Adi mulai berbicara. Rani, kamu kelihatan kurusan. Apa sering kelelahan di rumah? Mama Adi bilang kamu suka kerepotan, ya? Tanya bibi itu dengan nada bercanda. Rani merasa wajahnya memanas. Oh, enggak kok, Bu. Saya masih bisa mengurus semuanya. Namun, Bu Mirna langsung menyela. Ya, Rani memang masih belajar, tapi enggak apa-apa. Namanya juga istri muda. Adi sih sabar, jadi bisa maklum kalau ada kekurangan. Seluruh meja tertawa kecil, tetapi bagi Rani, komentar itu adalah tamparan keras. Dia merasa terhina di depan keluarga besar Adi. Sepanjang perjalanan pulang, Rani hanya diam. Adi mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tetapi Rani tidak merespons. Kenapa, sayang? Kamu nggak suka acara tadi? Tanya Adi. Rani menggeleng pelan, tetapi air matanya mulai mengalir. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua yang telah terjadi selama ini. Komentar pedas Bu Mirna, pengaruhnya terhadap Adi, dan penghinaan di depan keluarga besar. Ia tahu bahwa jika ini terus dibiarkan, hubungannya dengan Adi bisa hancur. Rani memutuskan untuk merekam percakapan berikutnya dengan Bu Mirna. Ia ingin Adi tahu bagaimana ibunya sebenarnya memperlakukannya di belakangnya. Keesokan harinya, ketika Bu Mirna datang lagi, Rani menyalakan rekaman suara di ponselnya tanpa sepengetahuan mertuanya. Ia mendokumentasikan setiap sindiran dan komentar tajam yang dilontarkan Bu Mirna, termasuk saat dia mengatakan, kalau Adi tahu betapa malasnya kamu, mungkin dia bakal menyesal menikahimu. Rani merasa sakit hati mendengar kata-kata itu, tetapi dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Adi sadar. Keesokan harinya, Rani duduk termenung di ruang tamu sambil mendengarkan rekaman percakapannya dengan Bu Mirna. Setiap kata yang terlontar membuat hatinya semakin perih. Ia tahu, waktunya untuk berbicara dengan Adi telah tiba. Ia tak bisa terus menahan rasa sakit ini sendirian. Adi pulang dari kantor sore itu, wajahnya tampak lelah. Saat ia melangkah masuk ke rumah, Rani menyambutnya seperti biasa, tetapi ada ketegangan di matanya yang sulit disembunyikan. Adi, kita harus bicara. Sekarang, kata Rani dengan nada serius. Adi meletakkan tas kerjanya dan mengangguk. Oh, ada apa, sayang? Mereka duduk di sofa, dan Rani menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan ponselnya.
ia memutar rekaman suara Bu Mirna yang ia ambil kemarin. "Ini. Dengarkan sendiri," kata Rani, menyerahkan ponsel itu pada Adi. Di ruangan itu, hanya suara rekaman yang terdengar. Kata-kata Bu Mirna mengalir tanpa henti, penuh sindiran dan komentar pedas yang menyudutkan Rani. Adi awalnya terlihat terkejut, kemudian wajahnya berubah menjadi serius. Saat rekaman berakhir, ia terdiam sejenak. "Rani, ini." "Mama?" tanyanya dengan suara bergetar. Rani mengangguk pelan. "Aku nggak mau kamu berpikir aku berlebihan, Di. Ini kenyataan yang harus kamu dengar. Aku sudah bertahan sejauh ini karena aku mencintaimu, tapi aku nggak bisa terus diperlakukan seperti ini." Adi memijat pelipisnya, tampak bingung antara rasa cinta pada istrinya dan hormat pada ibunya. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" tanya Adi akhirnya. "Aku sudah mencoba, Adi. Tapi kamu selalu bilang itu cuma caranya menunjukkan perhatian. Padahal, ini lebih dari sekadar perhatian. Ini sudah melewati batas," jawab Rani, suaranya mulai terdengar emosi. Adi menghela napas panjang. "Rani, aku nggak tahu Mama bisa seperti itu. Aku harus bicara dengan dia." Beberapa hari kemudian, Adi mengundang ibunya ke rumah. Rani merasa gugup menghadapi pertemuan itu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Bu Mirna datang dengan senyum lebar, seperti biasa. "Adi, kenapa tiba-tiba kamu minta Mama ke sini? Apa ada kabar baik?" tanyanya ceria. Adi mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kebahagiaan. "Mama, aku ingin bicara soal sesuatu yang penting." Mereka duduk di ruang tamu, dan Adi memulai dengan perlahan. "Mama, selama ini aku selalu berpikir kalau hubungan Mama dan Rani baik-baik saja. Tapi ternyata, Rani merasa ada hal yang membuat dia tertekan." Bu Mirna mengangkat alis. "Tertekan? Maksud kamu apa, Adi?" Adi mengeluarkan ponsel Rani dan memutar rekaman suara yang sama. Bu Mirna tampak terkejut mendengar suaranya sendiri. Sesekali ia melirik Rani, yang duduk dengan kepala tertunduk. Ketika rekaman selesai, suasana menjadi hening. "Mama, apa ini caranya Mama memperlakukan istri aku?" tanya Adi dengan nada kecewa. Bu Mirna terlihat kesal. "Adi, Mama cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalau Mama kasih saran ke Rani, itu karena Mama ingin dia jadi istri yang baik untuk kamu. Tapi itu bukan saran, Ma. Itu kritikan yang membuat Rani merasa tidak dihargai. Dia sudah berusaha keras menjaga rumah ini dan membuat aku bahagia, tetapi Mama terus membuatnya merasa seperti gagal," kata Adi dengan tegas. Rani akhirnya angkat bicara. "Bu, saya tahu Ibu mungkin tidak suka dengan saya sejak awal. Tapi saya mencintai Adi, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang layak untuknya. Kalau ada yang kurang, saya terbuka untuk belajar. Tapi perlakuan Ibu selama ini, itu terlalu menyakitkan." Bu Mirna menatap Rani dengan tatapan tajam, tetapi kali ini ia tidak memiliki argumen untuk membantah. Pertemuan itu berakhir tanpa banyak kata-kata. Bu Mirna pulang dengan wajah masam, tetapi Adi memastikan bahwa ibunya mengerti kesalahan yang telah terjadi. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah terasa lebih tenang. Adi mulai lebih memperhatikan perasaan Rani, sering membantunya di rumah, dan lebih tegas kepada ibunya. Beberapa minggu kemudian, Bu Mirna datang lagi. Namun kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda, sebuah bunga mawar putih dalam vas kecil. "Rani,
Mama ingin bicara, katanya sambil menyerahkan bunga itu. Rani merasa canggung, tetapi ia mengangguk. Mama minta maaf kalau selama ini Mama terlalu keras sama kamu. Mama hanya ingin yang terbaik buat Adi, dan mungkin caranya salah. Kamu sudah berusaha keras, dan Mama menghargai itu, kata Bu Mirna dengan nada lebih lembut daripada sebelumnya. Air mata mengalir di pipi Rani. Ini adalah kata-kata yang selama ini ia tunggu-tunggu. Terima kasih, Bu. Saya juga minta maaf kalau selama ini ada kekurangan saya yang membuat Ibu merasa tidak nyaman. Bu Mirna mengangguk, dan untuk pertama kalinya, mereka berpelukan. Sejak saat itu, hubungan antara Rani dan Bu Mirna mulai membaik. Meskipun tidak langsung sempurna, ada upaya nyata dari kedua belah pihak untuk saling memahami. Adi merasa lega melihat perubahan ini. Ia menyadari bahwa sebagai suami, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi istrinya, bahkan dari keluarganya sendiri. Ia belajar untuk lebih mendengarkan Rani dan tidak membiarkan pihak ketiga mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Rani juga belajar untuk lebih percaya diri dan tegas dalam menghadapi situasi sulit. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan langsung menerima atau menghargainya, tetapi ia tidak akan membiarkan hal itu menghancurkan kebahagiaannya. Bu Mirna, di sisi lain, mulai menyadari bahwa terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya hanya akan merusak hubungan. Ia mencoba untuk lebih menghormati keputusan Adi dan Rani, meskipun sesekali masih memberi saran. Setahun kemudian, Rani dan Adi merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama dengan makan malam sederhana di rumah. Kali ini, Bu Mirna datang membawa kue buatan sendiri. Mama ingin merayakan kebahagiaan kalian, katanya sambil tersenyum. Rani merasa hangat melihat perubahan dalam diri mertuanya. Ia tahu bahwa hubungan mereka masih dalam proses, tetapi ia merasa optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, mereka berbagi tawa dan cerita, meninggalkan masa lalu yang penuh ketegangan. Kini, rumah mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat di mana cinta dan pengertian tumbuh dengan kuat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hubungan rumah tangga, penting untuk saling menghormati, mendengarkan, dan memahami perasaan satu sama lain. Konflik adalah hal yang wajar, tetapi menyelesaikannya dengan komunikasi yang jujur dan sikap saling pengertian adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Selain itu, kita belajar bahwa hubungan dengan mertua juga memerlukan kesabaran, ketegasan, dan empati untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh. Terakhir, sebagai pasangan, tugas suami atau istri adalah melindungi satu sama lain, bahkan jika tantangan datang dari keluarga terdekat. Jangan biarkan ego atau rasa sungkan mengorbankan kebahagiaan rumah tangga yang telah dibangun bersama. Jika Anda menikmati cerita ini dan merasa ada pelajaran berharga di dalamnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar bisa terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti. Wajah tersenyum dengan mata bahagia, hati merah 2.